Klan Celestial telah menanggung malu setelah menerima kekalahan telat. Qi Daolin berhasil mengusir mereka dari wilayah dojo makhluk tertinggi. Semua orang bubar meninggalkan kedua guru dan murid di dojo makhluk tertinggi. Xiao yang melihat kekuatan yang begitu luar biasa dari Qi Daolin ingin meminta sedikit harta. Xiao percaya Qi Daolin pasti memiliki artefak Dewa Surgawi atau yang di atasnya. Qi Daolin lalu mengulurkan tangannya, namun tidak ada apapun telapak tangan Qi Daolin. Xiao tidak mengerti apa yang diberikan oleh Qi Daolin. Qi Daolin menyebutkan kalau yang ia berikan bukanlah harta, tapi seluruh dunia. Menyandang namanya, Xiao bisa berjalan di 9 langit dan 10 bumi. Xiao tidak percaya dengan perkataan Qi Daolin, mengingat karakternya Qi Daolin bisa saja menipunya. Meskipun mereka guru dan murid mereka sering berdebat, pembicaraan Qi Daolin dan Xiao beralih ke topik pertempuran 3000 provinsi. Qi Daolin menyebutkan kalau Xiao bisa saja bertemu dengan dua kakak seniornya di dalam sana. Dan juga setelah pertempuran melawan Youyu, Qi Daolin mengambil kesimpulan kalau kekuatan Xiao bisa masuk ke peringkat 30 besar di pertempuran 3000 provinsi. Xiao agak kesal karena merasa Qi Daolin meremehkannya, tapi nyatanya memang saingan Xiao tidaklah enteng. Yang akan berpartisipasi di pertempuran 3000 provinsi rata-rata kekuatannya setara pewaris istana abadi bahkan lebih kuat. Qi Daolin dan Xiao terus berbicara sampai pada saat Xiao menyinggung tentang guru dari Qi Daolin. Xiao merasa ini adalah waktu yang tepat, jadi Xiao memberitahu tentang keberadaan peti mati perunggu kepada Qi Daolin. Qi Daolin awalnya meletus dengan kekuatan setelah Xiao mengungkapkan rahasia itu. Untungnya Qi Daolin berhasil tenang dan meminta penjelasan lebih detail. Setelah Xiao menjelaskan dengan seksama, mereka berdua pergi ke reruntuhan kuno. Xiao dan Qi Daolin mendekati peti mati perunggu. Melihat dari dekat, Qi Daolin merasakan jejak yang ditinggalkan gurunya di masa lalu. Qi Daolin berjalan untuk membuka peti mati perunggu. Peti mati misterius ini memberikan tekanan yang luar biasa. Semakin kuat orang yang mencoba membukanya, semakin kuat juga daya tolak dari peti mati ini. Qi Daolin menyalakan kekuatannya menggunakan keterampilan 89 surga untuk membuka peti mati perunggu. Peti mati perunggu tidak bisa dibuka dengan mudah, berusaha sekuat tenaga hingga batu darah Qi Daolin masih belum mampu membuka peti mati perunggu. Setelah Qi Daolin berusaha semaksimal mungkin, Qi Daolin mendapatkan sedikit jejak peninggalan gurunya. Ketika Qi Daolin mendapatkan itu, Qi Daolin merasakan semacam kengerian, keterkejutan, dan keputusasaan. Qi Daolin ingin tahu lebih banyak dan mencobanya sekali lagi. Kali ini, ketika Qi Daolin bergerak, peti mati perunggu terbuka dengan sendirinya. Ketika peti mati perunggu terbuka, 10 cahaya keluar dari peti mati. 10 cahaya ini bukanlah harta, melainkan 10 dewa dari era kuno abadi. Situasi di sini belum bisa dijelaskan apakah ini 10 dewa asli yang masih hidup atau jejak kesadarannya saja. Namun faktanya saja keberadaan mereka dipastikan akan mengguncang dunia. 10 dewa ini tidak menyerang melainkan pergi ke wilayah tak bertuan. Setelah 10 dewa itu pergi, Xiao memeriksa kembali peti mati perunggu. Hal yang diincar Xiao pun muncul, api misterius. Xiao menggunakan metodenya untuk menarik api misterius itu mendekat. Namun api itu tidak kunjung bergerak. Xiao meminta bantuan Qi Daolin, tapi malah membuat api itu marah. Nyala api yang hampir menghanguskan Qi Daolin. Qi Daolin takut dan mundur meninggalkan Xiao sendiri. Setelah Qi Daolin pergi, api misterius itu berubah. Api itu mengambil bentuk pohon willow, teknik petir, hingga kunfeng. Ini jelas meniru teknik Xiao, tapi lebih sempurna. Xiao belajar banyak kekurangannya dari gambaran yang ditampilkan api misterius itu. Setelah beberapa gambaran itu, kekuatan api misterius meledak. Ledakan besar, tapi tidak melukai Xiao. Yang aneh hanyalah api misterius itu menghilang. Api misterius hilang, sudah tidak ada lagi yang jadi perhatian. Xiao dan Qi Daolin pun kembali ke dojo makhluk tertinggi. Di saat Xiao kembali, Xiao melihat teman-temannya, ada Ertuji, Chou Yusen, dan Kelinci Bulan. Nah, ini aja dulu guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.